Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memberi salam kepada Pak Vicky dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami, yaitu kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis artikel jurnal yang berjudul The Determinants of the Usage of Accounting Information System Towards Operation Efficiency and Industrial Revolution 4.0 Evidence from an Emerging Economy, atau faktor-faktor penentu penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi operasional pada revolusi industri 4.0, bukti dari ekonomi yang berkembang. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami berkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Nadia Ferita Azahra dengan NPM Akhir 385. Saya Kumala Puspitasari dengan NPM akhir 051. Saya Nabila Dea Kusumawati dengan NPM akhir 379. Saya Nadine Zafra Putri dengan NPM 365. Saya Amara Iza dengan NPM akhir 384. Saya Muhammad Nizar dengan NPM akhir 251. Oke, materi pertama, introduction atau pendahuluan. Ini berisikan informasi akuntansi yang akurat, sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis dan manajemen yang efektif, terutama di era digital. Meskipun penggunaan SIA ini terus berkembang secara global maupun di Vietnam, masih terdapat keterbatasan penelitian mengenai bagaimana efektivitas SIA mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan, khususnya di antara perusahaan kecil dan menengah di Vietnam. Studi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi SIA serta dampaknya terhadap kinerja bisnis menggunakan model teoritis yang sudah mapan dan berfokus pada konteks ekonomi digital Vietnam yang sedang berkembang serta tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis di slide 2. Yang A itu tinjauan pustaka. Penelitian menunjukkan bahwa adopsi dan efektivitas sistem informasi akuntansi di UKM dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan persaingan, komitmen manajemen, dukungan pemerintah, kualitas sistem, dan manfaat bisnis. Penggunaan SIA itu efektif meningkatkan kinerja organisasi dan keterlibatan manajemen serta budaya organisasi yang mendukung semakin meningkatkan keberhasilan SIA. Namun ada aja kesenjangan penelitian dalam memahami sepenuhnya bagaimana penggunaan SIA secara langsung yang mempengaruhi efektivitas UKM. Yang B itu pengembangan hipotesis, berisi kerangka teori penelitian yang memadukan 3 teori utama, yaitu teknologi organisasi lingkungan atau TOE, difusi inovasi DOI, dan pandangan berbasis sumber daya RBV untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan efektivitas sistem informasi akuntansi atau SIA di UKM. Penelitian ini mengusulkan hipotesis bahwa keuntungan relatif, kesiapan organisasi, komitmen pemilik atau manajer, dan dukungan pemerintah itu menggunakan penggunaan SIA secara positif. Lebih jauh, penggunaan SIA itu meningkatkan efektivitas SIA yang dapat gilirannya meningkatkan efisiensi operasional. Pada pandemi COVID-19 juga dihipotesiskan mempengaruhi efektivitas SIA secara positif dengan mempercepat adopsi teknologi. Slide selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Tinjauan pustaka, yang pertama itu ringkasan penelitian yang relevan. Berbagai penelitian telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi SIA dan dampaknya terhadap efektivitas sistem pada badan usaha kecil dan menengah atau UKM. Penelitian ini menggunakan model teoritis seperti teori sumber daya, kerangka TOE, dan TAM. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penggunaan SIA meliputi tekanan kompetitif, kompatibilitas teknologi, komitmen pemilik atau manajer, dukungan pemerintah, kualitas layanan dan sistem, serta manfaat bisnis. Keterlibatan manajemen yang aktif dan pengetahuan akuntansi manajerial juga merupakan prediktor penting dari aktivitas SIA.
Yang kedua itu teori dan model yang digunakan. Yang pertama, teori sumber daya ini menekankan pentingnya sumber daya organisasi baik fisik maupun kompetensi dalam mendukung penggunaan teknologi CIA. Yang kedua, kerangka kinerja TOE itu menguji 3 konteks utama yang mempengaruhi adopsi teknologi, yang merupakan teknologi organisasi dan lingkungan eksternal seperti dukungan pemerintah dan tekanan kompetitif. Untuk yang TAM itu berfokus pada persepsi kemudahan penggunaan dan keunggulan relatif sebagai faktor kunci yang mempengaruhi sikap dan niat untuk menggunakan SIA. Yang ketiga itu temuan utama. Penggunaan SIA secara signifikan ini dapat meningkatkan efektivitas sistem dan kinerja organisasi termasuk efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif. Kemudian budaya organisasi yang mendukung beserta kualitas informasi yang berkontribusi pada kinerja yang lebih baik itu akan memiliki kepuasan karyawan. Komitmen manajemen dan dukungan pemerintah adalah faktor penting untuk keberhasilan implementasi SIA. Lalu ada pandemi COVID-19 ini telah mempercepat adopsi teknologi dan perkembangan infrastruktur SIA untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Yang keempat, kesenjangan pustaka. Meskipun banyak penelitian yang membahas faktor-faktor mempengaruhi adopsi SIA, ini terdapat kekurangan penelitian yang secara eksplisit menghubungkan penggunaan SIA secara efektivitas sistem dan dampaknya secara operasional, terutama dalam konteks UKM di negara seperti Vietnam. Selain itu, pengaruh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 terhadap efektivitas SIA masih kurang dieksplor. Yang kelima, hipotesis yang dikembangkan. Berdasarkan pustaka hipotesis berikut diajukan. H1, keunggulan relatif berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. H2, kesiapan organisasi yang berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. H3, komitmen pemilik atau manajer yang berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. H4, dukungan pemerintah yang berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. Yang H5, penggunaan SIA berpengaruh positif terhadap efektivitas SIA. H6, COVID-19 berpengaruh positif terhadap efektivitas SIA. H7, itu efektivitas SIA berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional. Kemudian yang keenam, sitasi dan dukungan pustaka. Lutfi et al. 2017-2020 menekankan bahwa tekanan kompatibilitas, komitmen manajemen, dan dukungan pemerintah secara signifikan mempengaruhi penggunaan dan efektivitas SIA. Kauser et al. 2011 menyoroti pentingnya keterlibatan manajemen dan pengetahuan akuntansi dalam efektivitas SIA. Ali et al. 2012-2016 menambahkan bahwa kualitas layanan sistem bersama dengan budaya organisasi meningkatkan kinerja melalui SIA. Khairi dan Badirwan 2015 itu memperkuat peran persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan dalam niat perilaku untuk menggunakan SIA. Secara kolektif, penelitian ini mendukung kerangka kerja TOE, teori sumber daya, dan TAM dalam menjelaskan adopsi dan efektivitas SIA pada UKM. Oke, slide selanjutnya itu pengembangan hipotesis. Yang pertama, diskusi lanjutan literatur dan pengembangan hipotesis. A. Kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan TOE tetap menjadi model dominan untuk menjelaskan adopsi teknologi dalam organisasi khususnya UKM. Kerangka ini menyoroti bagaimana faktor teknologi misalnya ketersediaan dan kompatibilitas, faktor organisasi yang misalnya persiapan, komitmen kepemimpinan, dan faktor lingkungan misalnya itu dukungan dari pemerintah, tekanan kompetitif, yang secara bersama-sama faktor-faktor itu mempengaruhi adopsi teknologi baru seperti SIA. Studi terbaru selama pandemi COVID-19 ini mengonfirmasi bahwa faktor lingkungan termasuk kebijakan pemerintah dan dinamika pasar secara signifikan mempengaruhi adopsi digital di UKM yang sering terjadi dimediasi oleh kepercayaan dan kesiapan teknologi. Teori difusi inovasi atau DOI melengkapi TOE dengan menjelaskan bagaimana inovasi itu menyebar melalui sistem sosial dari waktu ke waktu, kemudian diperoleh oleh saluran komunikasi dan konteks sosial. Konsep keunggulan relatif dari teori DOI itu sangat penting karena UKM itu termotivasi untuk mengadopsi SIA, terutama
ketika mereka melihat manfaat yang jelas dibandingkan metode yang sudah ada. Lalu yang C itu RBV, Theory Result Based View, menambahkan itu ke dalam dan menekankan bahwa sumber daya unik perusahaan seperti infrastruktur teknologi, pengetahuan manajerial, dan kompatibilitas organisasi sangat penting untuk berhasil mengadopsi dan memanfaatkan SIA guna mendapatkan keuntungan yang keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja. Yang kedua itu kontribusi hipotesis terhadap pemahaman topik. Hipotesis yang dikembangkan dalam studi ini nih mengintegrasikan bahwa teori TOE, DOI, dan RBV itu memberi pemahaman holistik tentang adopsi dan efektivitas SIA di UKM. Yang pertama, keunggulan relatif atau H1 mencerminkan penekanan DOI pada manfaat yang dirasakan sebagai pendorong adopsi. Yang kedua tuh kesiapan organisasi H2 dan kebijakan komitmen pemilih atau manajer tuh H3. Kedua ini menekankan bahwa faktor organisasi dari TOE dan RBV itu menyoroti kesiapan internal dan peran kepemimpinan. Yang keempat, dukungan pemerintah atau H4 ini menangkap dimensi lingkungan dari TOE, mengakui pengaruh eksternal. Yang kelima, kemudian penggunaan SIA terhadap efektivitas H5 menghubungkan perilaku adopsi dengan hasil sistem yang nyata. Lalu pengaruh COVID-19 H6 mempengaruhi pandemi sebagai katalis yang mempercepat adopsi teknologi dan peningkatan infrastruktur. Yang kemudian lanjut, dampak efektivitas terhadap efisiensi operasional atau H7 itu mengaitkan manfaat SIA dengan peningkatan kinerja bisnis yang terstruktur. Hipotesis ini nih secara kolektif dapat memajukan pemahaman dengan secara eksplisit, menghubungkan faktor-faktor pendorong adopsi teknologi, faktor kontekstual, dan hasil bisnis, khususnya dalam konsep UKM yang menghadapi tantangan akibat pandemi. Yang ketiga, ketertarikan jelas antara literatur dan hipotesis. Literatur yang ada ini secara kuat mendukung hipotesis yang dilakukan. Studi-studi menunjukkan juga bahwa adopsi SIA ini dapat dibentuk oleh kesiapan teknologi, komitmen organisasi, dan lingkungan eksternal yang mendukung sebagaimana dirumuskan dalam TOE. Konsep keunggulan relatif dari teori DOI itu menjelaskan mengapa manfaat yang dirasakan motivasi penggunaan SIA. RBV juga menyoroti pentingnya sumber daya khusus perusahaan seperti keahlian manajerial dalam efektivitas SIA. Selain itu, penelitian terkini selama pandemi COVID-19 menekankan bahwa peran pandemi dalam mempercepat transformasi digital sehingga mendasari eksklusi dari COVID-19 sebagai pengaruh positif terhadap efektivitas SIA. Akhirnya, bukti empiris menghubungkan efektivitas SIA dengan peningkatan efisiensi operasional yang memvalidasi hipotesis terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Benizar dengan NPM Akhir 251. Di sini saya akan menjelaskan mengenai research method yang digunakan atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang saya analisis ini. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara singkat bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi pada UKM unit kegiatan masyarakat di Vietnam. Setelah dianalisis menggunakan metode PLS SEM, ukuran sampel minimal yang dibutuhkan itu sebesar 80. Lalu mereka melakukan survei kuantitatif secara online yang disebar ke individu yang pernah ataupun sedang bekerja di UKM yang ada di Vietnam dalam kurun waktu September sampai November 2021. Dan hasil dari survei yang ditebar tadi menghasilkan 132 kuesioner valid yang melebihi dari sampel yang telah dibutuhkan tadi. Kuesioner ini terbagi menjadi 3 dan 8 variabel. 3 bagian yang saya sebutkan tadi
terdiri dari bagian pertama terdiri dari informasi pribadi, bagian kedua terdiri dari informasi bisnis, dan yang ketiga yaitu pertanyaan kuantitatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi pada UKM yang ada di Vietnam. Lalu ada 8 variabel yang digunakan dalam faktor-faktornya, yaitu terdiri dari keunggulan relatif penggunaan sistem informasi akuntansi, faktor yang kedua kesiapan bisnis, lalu yang ketiga komitmen pemilik atau manajer, dan yang keempat dukungan pemerintah, yang kelima penggunaan sistem informasi akuntansi, yang keenam efisiensi penggunaan sistem informasi akuntansi, yang ketujuh dampak COVID-19 pada kinerja sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir yaitu dampak kinerja sistem informasi akuntansi pada kinerja bisnis. Lalu ada juga skala penelitian yang telah dikembangkan berdasarkan kombinasi landasan teoritis model TOE dan hasil studi sebelumnya yang disebutkan dalam hipotesis penelitian. Kemudian disesuaikan dengan situasi yang aktual. Skala kuantitatif dalam artikel ini mengukur persepsi subjek survei menggunakan skala Likert yang terbagi menjadi 5 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu sangat tidak setuju, tingkatan kedua tidak setuju, tingkatan ketiga netral, tingkatan keempat setuju, dan tingkatan kelima yaitu sangat setuju. Sampel survei yang telah dikumpulkan tadi akan diproses menggunakan perangkat lunak SPSS 20.0 dan Smart PLS. Untuk melakukan langkah-langkah analisis model PLS SEM, analisis PLS SEM sendiri memiliki keunggulan dalam menekankan tujuan peramalan dengan kebutuhan data dan karakteristik hubungan yang serupa. Metode ini mampu menghitung kombinasi variabel teramati sebagai representasi konsep dalam studi, serta tidak terbatas oleh masalah identifikasi, bahkan ketika model menjadi lebih kompleks. Lalu di situ terdapat juga gambar seperti konsep metodenya. Itu sebenarnya terdiri dari faktor-faktor atau 8 variabel yang telah saya sebutkan tadi, yaitu relative advantage, keunggulan relatifnya, lalu di bawahnya ada organizational red lines, kesiapan bisnisnya, lalu ada owner manager dan komitmen atau komitmen pemilik, lalu yang di paling bawah itu ada government support atau dukungan pemerintah. Lalu ada juga AIS usage dan impact of COVID-19. Lalu ada juga sistem informasi akuntansi secara efektivitasnya. Lalu yang di bawah itu operasional efektivitas atau hipotesis ke-8-nya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nazabra Putri dengan NPM akhir 365. Saya akan menjelaskan tentang result and discussion. Yang pertama ada identitas jurnal. Ini ada nama jurnal, lalu volume, nomor, halaman, tahun terbit, judul, nama penulis, dan studi kasus. Yang pertama adalah nama jurnal, yaitu Economist dengan volume 10, nomor 4, dengan halaman 1 hingga 19, dan tahun terbit 2022 dengan judul The Determinants of Usage of Accounting Information System Toward Operational Efficiency in Industrial Revolution 4.0 at the Finds from an Emerging Economy, dengan nama penulis Pham Cho Tuan, Eugene Vin Quang, Eugene Dong Chong An, Eugene Thi Quan Han, Yun Anti Thi Quang Ba Tram, dan Chu Gia Han, dengan studi kasus usaha kecil menengah dalam kurung UKM di Vietnam. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan jurnal, yakni judul iya, penulis iya, korespondensi iya,
lalu abstrak iya, kata kunci iya, pendahuluan iya, metode penelitian iya, pembahasan iya, kesimpulan dan saran iya, acknowledgement iya, daftar pustaka iya. Lalu yang ketiga saya akan membahas tentang abstrak jurnal. Ini jumlah paragrafnya 1 halamannya di halaman pertama, dan ukuran spasinya ada di 1 spasi yakni single space. Uraian abstraknya yakni studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi AIS di UKM Vietnam dengan menggunakan pendekatan COE, Technology Organization Environment, dan DOE, Diffusion of Innovation, serta RBV, yakni Research Batch View. Survei online ini dilakukan terhadap 132 responden yang menunjukkan bahwa relative advantage owner atau manager komitmen bahwa dampak COVID-19 secara signifikan mempengaruhi penggunaan AIS, yakni berdampak positif terhadap aktivitas AIS dan kinerja bisnis. Keyword yang digunakan ada 4, yakni Accounting Information System, AIS Effectiveness, AIS Usage, dan COVID-19. Lalu yang keempat ada pendahuluan jurnal. Pendahuluan jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya AIS terhadap pengambilan keputusan bisnis, terutama di era revolusi industri. Penulis juga menyoroti kurangnya penelitian yang secara langsung mengkaji hubungan antara efektivitas AIS dan efisiensi operasional perusahaan, khususnya di negara berkembang seperti Vietnam tersebut. Lalu yang kelima ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan AIS serta dampak terhadap efektivitas dan efisiensi operasional di UKM Vietnam. Lalu yang keenam ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kuantitatif dengan survei online kepada pekerja UKM di Vietnam sebanyak 132 orang. Analisis data ini menggunakan PLS, SEM, dan dibangun berdasarkan teori TOE, DOE, dan RBV. Lalu yang ketujuh ada hasil penelitian pembahasan. Ini yang pertama ada faktor yang signifikan, yakni penggunaan AIS, yakni relative advantage dan owner serta manager berkomitmen. Lalu yang kedua ada faktor yang tidak signifikan, yakni organizational readiness and government support. Yang ketiga ada penggunaan AIS, yakni berpengaruh positif terhadap efektivitas dari IAS tersebut. Lalu efektivitas AIS berpengaruh juga positif terhadap efisiensi operasional, dan dampak COVID-19 juga meningkatkan efektivitas AIS. Yang ke-8 ada kesimpulan, yakni kesimpulan yang bisa saya berikan adalah AIS terbukti meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pengaruh besar datang dari manfaat relatif atau komitmen manajer. Lalu COVID-19 juga memperkuat urgensi transformasi digital penelitian ini yang penting untuk mendorong adopsi AIS di negara berkembang. Lalu ada yang ke-9, yakni kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini adalah model integratif dari ketiga teori besar itu ada seperti TOE, DOE, dan RBV. Lalu 2 ada data empiris atau sektor UKM di negara berkembang. Yang ketiga ada relevan dengan konteks digitalisasi pasca pandemi. Lalu adanya kekurangan, yakni sampel hanya diambil dari satu kota. Lalu belum menggali peran faktor lingkungan secara mendalam. 3 ada fokus pada persepsi bukan pengukuran formalitas keuangan yang real atau nyata. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini kurang lebih diambil dari 40 referensi dari jurnal ilmiah dan sumber terpercaya seperti World Bank, ACCA, dan Cisco. Sekian penjelasan dari saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kumala Puspitasari dengan NPM 2401301051.
Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dan efektivitas Accounting Information System atau AIS pada usaha kecil dan menengah UKM. Yang pertama, ada faktor pengaruh positif terhadap penggunaan AIS. Berdasarkan temuan, terdapat dua faktor utama yang terbukti berpengaruh positif terhadap penggunaan AIS, yaitu keunggulan relatif, yang mengacu pada persepsi bahwa manfaat penggunaan AIS lebih besar daripada biaya atau risikonya, sehingga mendorong UKM untuk mengadopsi sistem ini. Yang kedua, ada komitmen dari manajemen puncak. Ini juga menjadi kunci penting bahwa dorongan dan dukungan mereka mempengaruhi adopsi teknologi oleh seluruh karyawan. Selanjutnya ada konsistensi dengan penelitian sebelumnya. Temuan mengenai keunggulan relatif sejalan dengan hasil penelitian Ali et al. 2012, namun tidak sejalan dengan Lutfi et al. 2020 yang menyatakan faktor ini tidak berpengaruh. Sebaliknya, komitmen pemilik atau manajer sepenuhnya berjalan dengan temuan Lutfi et al. 2020 yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif manajemen dalam proses adopsi teknologi. Selanjutnya ada efektivitas penggunaan AIS. Selain itu, penggunaan AIS secara efektif terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja dan hasil laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memanfaatkan AIS secara optimal akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dan potensi keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya atau menggunakannya secara terbatas. Yang terakhir ada dampak positif pandemi COVID-19. Menariknya, pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir justru memberikan dampak positif terhadap efektivitas penggunaan AIS. Situasi ini memaksa banyak kegiatan dilakukan secara daring sehingga mendorong pemanfaatan teknologi termasuk AIS secara lebih intensif. Perkembangan infrastruktur juga selama pandemi juga memperkuat penggunaan sistem ini, sejalan dengan penelitian Balan et al. 2020, Spruk dan Straub 2020, serta Stewart et al. 2020. Jadi secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan dan efektivitas AIS. Perkenalkan, saya Nabila Dia Kusmawati dengan NPM Akhir 379. Sistem informasi akuntansi sangat penting bagi UKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, apa saja faktor yang benar-benar mempengaruhi keberhasilan pengguna AIS? Penelitian mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menguji beberapa hipotesis berdasarkan teori-teori adopsi teknologi dan literatur yang sebelumnya. Pertama, penelitian menemukan bahwa keunggulan relatif atau manfaat nyata yang dirasakan dari AIS sangat berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem ini. Yang kedua, komitmen pemilik atau manajer juga terbukti sangat penting. Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak mendorong penggunaan AIS secara efektif. Yang ketiga, kompetensi karyawan, yaitu yang berperan besar dalam meningkatkan efektivitas AIS. Karyawan yang terampil dan berpengetahuan akan lebih mampu memanfaatkan sistem secara optimal. Yang ketiga, hipotesis yang tidak didukung. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa kesiapan organisasi dan dukungan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengguna AIS dalam konteks UKM yang diteliti. Nah, hal ini mungkin karena faktor-faktor tersebut belum cukup kuat atau relevan dalam konteks lokal. Yang keempat, dampak pada efisiensi operasional. Selanjutnya, pengguna AIS yang efektif secara langsung meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam AIS bukan hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana sistem tersebut dioperasikan dan didukung oleh sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kelima, ada kontribusi dan implikasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi bidang akuntansi dan sistem informasi dengan menegaskan bahwa keberhasilan AIS sangat bergantung pada manfaat sistem dukungan manajemen dan kompetensi karyawan. Bagi praktisi UKM, fokus pada aspek-aspek ini dapat membantu memastikan nilai dari investasi teknologi. Perkenalkan, saya Amara Iza dengan NPM Akhir 384. Selanjutnya adalah conclusion dan suggestion. Setelah mengumpulkan sampel yang cukup, sampel survei disaring. Akhirnya sebuah kesimpulan dicapai. Hampir semua hipotesis yang diajukan berdampak pada penggunaan SIA. Hal ini berdampak positif pada keputusan perusahaan untuk menggunakan SIA atau tidak.
Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi yang telah menerapkan telah menuai manfaat yang signifikan seperti penghematan waktu, biaya, serta tenaga kerja, penyediaan informasi yang berguna bagi pimpinan, dan peningkatan kualifikasi profesional. Mereka hampir sepenuhnya puas dengan kualitas yang diberikannya. Karyawan yang menggunakan harus bersedia belajar dan mengembangkan kemampuan untuk menerapkan teknologi guna memenuhi kebutuhan. Pengguna harus terlebih dahulu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan komputer yang paling mendasar agar dapat memahaminya. Selain itu, tim akuntansi dan audit harus bisa beradaptasi karena perubahan, pembaruan terus-menerus dengan versi teknologi baru yang tidak terkendali, yang menyebabkan perubahan dalam struktur dan kondisi kerja. Perlu dipahami cara memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan agar tidak hancur oleh kemajuan teknologi. Untuk menghindari ketertinggalan dari pesaing dalam industri, penting untuk memahami cara berinvestasi dalam peralatan dan teknologi serta melatih karyawan melalui kursus berkala. Karena biaya kemungkinan menjadi hambatan signifikan bagi perusahaan dalam penggunaan AIS, terutama perusahaan usaha kecil dan menengah, pemerintah harus berupaya mendorong perusahaan untuk menggunakan teknologi dalam bisnis dengan menggunakan langkah-langkah dukungan finansial dan membantu pengembangan sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi. Mereka juga harus memperluas kerjasama untuk menerima pencapaian ilmiah global dan menciptakan peluang bagi perusahaan besar dan perusahaan asing untuk membantu dan membimbing perusahaan domestik.